Wahai anakku, mungkin hidupku tak lama lagi. Aku akan melakukan sayembara untuk mencari orang yang bisa meneruskan perusahaanku. Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seorang TKI biasa yang terpilih menjadi penerus perusahaan majikannya. Nah, apa alasan dan bagaimana TKI ini bisa terpilih? Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja? Kalau sudah, langsung saja kita simak video selengkapnya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Asep, usia 27 tahun. Sehari-hari ia membantu orang tuanya bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kadang ia menjadi buruh angkut di pasar, kadang membantu tetangga memperbaiki atap rumah, bahkan sesekali ikut bekerja di sawah milik orang lain. Rumahnya kecil dan sederhana, dindingnya masih sebagian papan kayu, dengan halaman depan yang ditumbuhi pohon pisang dan beberapa pot tanaman milik ibunya. Meski hidup pas-pasan, Asep dikenal sebagai anak yang baik dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayahnya sudah mulai renta dan sering sakit pinggang karena dulu terlalu lama bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang membuat gorengan untuk dijual di warung kecil dekat rumah. Suatu sore, Asep duduk di teras rumah sambil melihat langit yang mulai gelap. Di tangannya ada sebuah map berisi dokumen penting. Ibunya keluar membawa teh hangat. "Sep, jadi benar kamu mau berangkat kerja ke Arab?" tanya ibunya pelan. Asep tersenyum kecil lalu mengangguk. "Iya Bu, Asep ingin coba mengubah hidup kita." Ibunya terdiam. Wajahnya tampak berat melepas anak satu-satunya pergi jauh ke negeri orang. "Apa nggak ada kerjaan di sini saja, Nak?" Asep menunduk sesaat. "Kalau Asep tetap di kampung, kapan kita bisa memperbaiki rumah? Kapan Bapak bisa berobat?" Tak jauh dari mereka, sang ayah yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu hanya bisa menarik napas panjang. Malam itu, suasana rumah terasa begitu haru. Beberapa hari kemudian, Asep mulai sibuk mengurus semua persiapan keberangkatan. Ia membuat paspor, mengurus visa kerja, mengikuti pelatihan singkat, hingga menjalani pemeriksaan kesehatan. Bagi Asep, semua itu terasa melelahkan. Tapi setiap kali ia mengingat wajah kedua orang tuanya, semangatnya kembali muncul. Hari demi hari berlalu. Sampai akhirnya, tiba hari keberangkatan. Pagi itu rumah Asep ramai oleh tetangga dan keluarga yang datang untuk melepas kepergiannya. Ibunya sejak tadi tak berhenti menangis diam-diam. Sementara ayahnya mencoba terlihat kuat meski matanya berkaca-kaca. Sebelum mobil travel datang menjemput, Asep menghampiri kedua orang tuanya. Ia mencium tangan ayah dan ibunya erat-erat. "Pak, Bu," suara Asep terdengar bergetar. "Asep janji, Asep pasti pulang." Ibunya langsung menangis. "Jaga diri baik-baik di sana, Nak." Ayahnya memegang bahu Asep kuat-kuat. "Jangan lupa sholat, jangan lupa rumah." Asep mengangguk pelan. "Insya Allah, Pak. Kalau Asep berhasil, Asep ingin bikin Bapak dan Ibu bahagia." Tak lama kemudian, mobil penjemput datang. Saat mobil mulai berjalan meninggalkan rumah, Asep melihat kedua orang tuanya berdiri di depan rumah kecil mereka sambil melambaikan tangan. Matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia akan pergi sangat jauh meninggalkan rumah. Perjalanan menuju bandara menjadi pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Gedung besar, lampu terang, dan banyaknya orang membuat Asep gugup. Ia beberapa kali memeriksa tiket dan paspornya karena takut ada yang tertinggal. Saat memasuki ruang tunggu bandara, ia duduk sambil memandangi pesawat besar di luar kaca. Dalam hati, ia berkata pelan, "Ya Allah, semoga langkah ini membawa kebaikan." Tak lama kemudian, namanya dipanggil untuk masuk ke pesawat. Ini adalah pertama kalinya Asep naik pesawat. Saat pesawat mulai lepas landas, tangannya sempat menggenggam erat kursi karena gugup. Namun perlahan, ia mulai tenang. Di balik jendela pesawat, lampu-lampu kota terlihat semakin kecil, hingga akhirnya hilang di balik awan malam. Berjam-jam perjalanan akhirnya membawa Asep tiba di Arab Saudi.
Begitu keluar dari bandara, ia langsung merasakan udara panas yang berbeda dari kampung halamannya. Matanya terpukau melihat jalanan besar dan gedung-gedung tinggi yang berdiri megah. Tak lama kemudian, seorang pria Arab menjemputnya menggunakan mobil hitam mewah. Asep hanya diam kagum sepanjang perjalanan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar seperti istana. Pintunya tinggi, halaman rumahnya luas, dan lampu-lampunya berkilauan. Asep turun perlahan sambil membawa koper kecil miliknya. Ia menatap rumah megah itu dengan jantung berdebar. Asep belum tahu bahwa langkah kecilnya malam itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Rumah besar tempat Asep bekerja ternyata milik seorang pengusaha minyak terkenal bernama Faisal Al-Haris. Pria Arab berusia 60 tahun yang dikenal memiliki banyak ladang minyak dan perusahaan besar di negaranya. Nama Faisal sangat dihormati di kalangan pebisnis Arab. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok tegas, cerdas, dan pekerja keras. Namun di balik kekayaan dan kesuksesannya, Faisal menyimpan kehidupan yang sepi. Istrinya sudah lama meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, Faisal hidup hanya bersama satu-satunya anak perempuan yang sangat ia sayangi, bernama Zaira, usia 25 tahun. Zaira dikenal sebagai wanita yang cantik dan lembut. Namun berbeda dengan anak-anak pengusaha lain, ia jarang keluar rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di dalam rumah besar itu, membaca buku atau menemani ayahnya. Zaira juga tidak pernah tertarik dengan dunia bisnis. Ia tidak memahami perusahaan minyak milik ayahnya, bahkan tidak pernah ikut dalam urusan kantor. Karena itulah Faisal sering memikirkan masa depan perusahaannya. Hari pertama bekerja, Asep diperkenalkan langsung kepada Faisal. Pria tua itu duduk di ruang tamu besar dengan pakaian Arab putih yang rapi. Wajahnya terlihat berwibawa, meski tampak sedikit pucat. "Asep?" tanya Faisal dengan suara berat. "Iya, Tuan," jawab Asep sopan sambil menundukkan kepala. "Kau akan menjadi sopir pribadiku mulai hari ini." "Baik, Tuan, saya akan bekerja sebaik mungkin." Faisal menatap Asep beberapa detik lalu mengangguk pelan. "Semoga kau orang yang jujur." Sejak hari itu, kehidupan Asep berubah total. Setiap pagi, ia sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia memastikan mobil majikannya bersih, menyiapkan kebutuhan perjalanan, dan selalu siap kapanpun dipanggil. Namun, pekerjaan Asep ternyata bukan sekedar menjadi sopir. Kadang, Faisal memintanya membantu membawa dokumen penting perusahaan. Kadang, menemani saat bertemu rekan bisnis besar. Bahkan, sesekali Asep ikut masuk ke ruang rapat, hanya untuk menunggu sambil mencatat kebutuhan kecil yang diminta majikannya. Asep menjalani semuanya dengan disiplin. Ia selalu tepat waktu, tidak banyak bicara, dan sangat menghormati Faisal. Suatu hari, setelah menghadiri rapat bisnis, Faisal tiba-tiba batuk cukup keras di dalam mobil. Asep yang sedang menyetir langsung melihat dari kaca tengah. "Tuan, apa perlu saya antar ke rumah sakit?" Faisal menggeleng pelan. "Tidak perlu, hanya kelelahan." Namun beberapa menit kemudian, wajah Faisal terlihat semakin pucat. Akhirnya, Asep langsung membawa majikannya ke rumah sakit. Sejak saat itu, Asep mulai mengetahui bahwa kesehatan Faisal sebenarnya tidak terlalu baik. Pria tua itu sering menjalani pemeriksaan kesehatan dan harus rutin minum obat. Meski begitu, Faisal tetap memaksa dirinya bekerja mengurus perusahaan minyaknya yang sangat besar. Hari demi hari berlalu. Tanpa sadar, Faisal mulai merasa nyaman dengan keberadaan Asep. Ia melihat pemuda Indonesia itu berbeda dari pekerja lainnya. Asep tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan tulus, bahkan sering membantu tanpa diminta. Kadang, saat Faisal terlalu lelah sepulang rapat, Asep diam-diam membantu membawakan tas kerja dan menyiapkan air minum. Hal-hal kecil seperti itu membuat Faisal mulai percaya kepadanya. Suatu malam saat perjalanan pulang, Faisal tiba-tiba berkata pelan dari kursi belakang mobil. "Asep?" "Iya, Tuan." "Kau sudah berapa lama meninggalkan keluargamu di Indonesia?" Asep tersenyum kecil. "Baru beberapa bulan, Tuan." "Kau rindu rumah?" Asep terdiam sesaat. "Rindu, Tuan. Tapi saya ingin bekerja keras, supaya orang tua saya bisa hidup lebih baik." Faisal memandang Asep cukup lama. Entah mengapa jawaban itu membuat hatinya tersentuh. Sejak malam itu, Faisal mulai lebih sering mengajak Asep berbicara dalam perjalanan. Sementara itu, selama bekerja di rumah besar tersebut, Asep hampir tidak pernah bertemu dengan Zaira. Wanita itu benar-benar jarang keluar rumah. Kalaupun sesekali melihatnya,
hanya sekilas saat melewati lorong rumah atau ketika mengantar makanan untuk ayahnya. Zaira selalu terlihat tenang dan pendiam. Asep sendiri memilih menjaga sikap dan fokus bekerja. Ia sadar dirinya hanyalah seorang pekerja di rumah itu. Namun semakin hari, kondisi Faisal justru mulai memburuk. Di tengah rapat, ia sering batuk-batuk. Kadang wajahnya tampak sangat lemas. Bahkan suatu sore saat hendak masuk mobil setelah pertemuan bisnis, langkah Faisal tiba-tiba goyah hingga hampir terjatuh. Asep langsung sigap menahan tubuhnya. "Tuan?" Faisal memegang dada sambil bernafas berat. "Aku tidak apa-apa." Namun untuk pertama kalinya, Asep melihat majikannya benar-benar terlihat sangat lemah. Hari-hari terus berlalu. Namun kondisi kesehatan Faisal semakin lama semakin menurun. Pria pengusaha minyak itu kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah atau rumah sakit dibanding di kantor perusahaannya sendiri. Batuknya semakin sering kambuh. Tubuhnya mulai terlihat lemah. Bahkan beberapa kali ia harus membatalkan pertemuan penting karena tidak kuat berdiri terlalu lama. Meski begitu, urusan perusahaan tetap harus berjalan. Suatu pagi, Faisal memanggil Asep ke ruang kerjanya. Ruangan itu sangat besar, dipenuhi rak buku dan dokumen perusahaan. "Asep?" "Iya, Tuan. Nanti akan ada tamu dari perusahaan mitra datang ke kantor." Asep terlihat sedikit bingung. "Saya harus menjemput mereka, Tuan?" Faisal menggeleng pelan. "Aku ingin kau yang menemuinya." Asep langsung terkejut. "Saya, Tuan? Kau hanya perlu menyampaikan bahwa aku sedang kurang sehat. Lalu catat apa kebutuhan mereka." Asep ragu sesaat. "Tapi saya tidak mengerti urusan bisnis, Tuan." Faisal tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, dengarkan saja." Hari itu menjadi pengalaman baru bagi Asep. Dengan pakaian rapi dan penuh rasa gugup, ia datang ke kantor perusahaan minyak milik Faisal yang sangat besar dan megah. Untuk pertama kalinya, Asep masuk sebagai perwakilan langsung sang pemilik perusahaan. Ia bertemu beberapa pria berpakaian jas yang membahas kerjasama bisnis dan pengiriman minyak. Awalnya Asep hanya diam sambil mencatat semua pembicaraan seperti yang diperintahkan. Namun perlahan ia mulai memahami banyak hal. Tentang bagaimana perusahaan berjalan, tentang cara Faisal menjaga hubungan bisnis, tentang pentingnya kepercayaan dan komunikasi. Hari demi hari, Faisal mulai semakin sering mempercayakan tugas kecil kepada Asep. Kadang ia diminta menemui tamu kantor. Kadang diminta mengantarkan dokumen penting. Bahkan sesekali, Faisal meminta pendapat sederhana dari Asep. "Asep, menurutmu orang tadi bisa dipercaya?" Asep biasanya menjawab hati-hati. "Saya kurang paham bisnis, Tuan, tapi menurut saya dia terlihat jujur." Faisal hanya tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Tanpa disadari, Asep mulai belajar sedikit demi sedikit tentang dunia perusahaan minyak yang selama ini terasa sangat jauh dari hidupnya. Namun di balik semua itu, kondisi Faisal semakin memburuk. Suatu malam, Faisal tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan di rumah. Malam itu, suasana rumah besar menjadi panik. Para pekerja mondar-mandir. Dokter datang silih berganti. Dan di antara semua orang, Asep menjadi orang yang paling sibuk menjaga Faisal. Ia membantu mendorong kursi roda, mengurus obat, menyiapkan kebutuhan rumah sakit, bahkan seringkali ia tidak tidur semalaman. Asep hanya duduk di kursi dekat ruang rawat sambil menunggu jika sewaktu-waktu Faisal membutuhkan bantuan. Suatu dini hari, saat rumah sakit mulai sepi, langkah pelan terdengar mendekatinya. Asep menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Zaira berdiri tepat di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian hitam sederhana dengan wajah lelah karena terlalu lama menjaga ayahnya. "Kau belum tidur?" tanya Zaira pelan. Asep langsung berdiri sopan. "Belum, Nona. Saya khawatir kondisi Tuan Faisal." Zaira menatap Asep beberapa saat. "Ayah sering bercerita tentangmu." Asep terlihat kaget. "Tuan Faisal?" Zaira mengangguk kecil. "Ayah bilang kau pekerja keras dan sangat setia." Asep tersenyum canggung. "Saya hanya menjalankan tugas saya."
Untuk pertama kalinya, mereka berbicara cukup lama malam itu. Zaira mulai melihat sendiri bagaimana tulusnya Asep menjaga ayahnya. Bukan karena disuruh, bukan demi pujian, tetapi benar-benar karena peduli. Sejak saat itu mereka mulai sering bertemu di rumah sakit. Kadang Zaira membawa kopi untuk Asep. Kadang mereka duduk diam bersama di luar ruang perawatan sambil menunggu kabar dokter. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih akrab. Sementara di dalam ruang rawat, Faisal mulai sering termenung memikirkan masa depan. Suatu malam, saat hanya ada dirinya dan Zaira di kamar rumah sakit, Faisal berbicara pelan dengan suara lemah. "Zaira, iya ya, perusahaan ini suatu hari harus ada yang meneruskan." Zaira langsung menunduk diam. Faisal memandang putrinya penuh harap. "Ayah ingin kau melanjutkannya." Namun perlahan mata Zaira mulai berkaca-kaca. "Aku tidak mampu, Ayah." Faisal terdiam. "Aku tidak mengerti bisnis. Aku tidak tahu cara memimpin perusahaan sebesar itu." Air mata Zaira jatuh perlahan. "Aku takut mengecewakan Ayah." Mendengar itu, Faisal hanya bisa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, pria tua itu terlihat benar-benar khawatir. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang masa depan perusahaan dan masa depan putri satu-satunya setelah dirinya tiada. Hari demi hari, kondisi Faisal semakin melemah. Meski dokter terus berusaha memberikan perawatan terbaik, tubuh pria tua itu tampak semakin sulit melawan penyakit yang dideritanya. Kini, Faisal lebih banyak terbaring di rumah sakit dibanding berada di kantor perusahaan. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali membuka mata, yang ia pikirkan selalu satu hal. Siapa yang akan meneruskan perusahaan minyaknya setelah ia tiada? Perusahaan itu bukan sekedar bisnis baginya. Itu adalah hasil perjuangan seumur hidup. Dari muda hingga tua, Faisal membangun semuanya dengan kerja keras dan pengorbanan. Dan sekarang, ia takut semuanya hancur begitu saja. Suatu malam, Faisal memanggil beberapa petinggi perusahaan dan pengacaranya ke rumah sakit. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku ingin mengadakan sayembara." Semua orang saling berpandangan bingung. "Sayembara, Tuan?" tanya salah satu rekannya. Faisal mengangguk perlahan. "Aku ingin mencari orang terbaik untuk meneruskan perusahaan ini." Kabar itu langsung menyebar luas. Dalam waktu singkat, banyak orang datang mengikuti seleksi tersebut. Ada lulusan universitas luar negeri, ada pengusaha sukses, ada ahli bisnis berpengalaman, dan ada pula orang-orang penting yang merasa mampu memimpin perusahaan minyak milik Faisal. Setiap hari, rumah sakit dan kantor perusahaan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi, membawa proposal dan pengalaman kerja mereka. Sementara itu, Asep tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Ia mengantar dokumen, membantu kebutuhan Faisal, dan setia menunggu di rumah sakit. Ia sama sekali tidak pernah berpikir tentang sayembara itu. Baginya, tugas terpenting hanyalah menjaga Faisal sampai sembuh. Suatu sore, langit di luar rumah sakit mulai berubah jingga. Faisal sedang tertidur setelah menjalani pemeriksaan dokter. Di luar ruang rawat, Asep duduk sendirian sambil memegang termos air hangat milik majikannya. Wajahnya terlihat lelah karena hampir setiap hari menjaga rumah sakit. Tak lama kemudian, langkah pelan mendekat. Asep menoleh dan melihat Zaira berdiri di depannya. Wanita itu duduk perlahan di kursi sebelah Asep. Beberapa saat, mereka hanya diam, sampai akhirnya Zaira membuka suara. "Asep?" "Iya, Nona?" "Kamu tahu tentang sayembara yang ayah buat?" Asep mengangguk pelan. "Saya dengar sedikit, Nona." Zaira menatap Asep cukup lama, sebelum berkata pelan, "Apakah kamu mau ikut?" Asep langsung terlihat kaget. "Saya?" "Iya." Zaira menunduk sebentar lalu melanjutkan, "Kamu sudah lama bersama Ayar. Kamu pasti tahu banyak tentang perusahaan." Asep tersenyum kecil lalu menggeleng perlahan. "Nona, saya ini cuma sopir. Tapi Ayah percaya padamu.
Saya tidak pantas ikut bersaing dengan orang-orang hebat itu. Zaira terus menatapnya. Entah mengapa, ia merasa Asep berbeda dari semua orang yang datang menemui ayahnya akhir-akhir ini. Kebanyakan hanya berbicara soal jabatan, kekuasaan, dan keuntungan perusahaan. Tetapi tidak dengan Asep. Pemuda itu bahkan tidak pernah menunjukkan ambisi sedikitpun. Asep, ucap Zaira pelan. Kalau kamu diberi kesempatan, apa yang paling kamu inginkan? Asep terdiam sesaat. Matanya menatap pintu ruang rawat tempat Faisal sedang tertidur. Lalu ia berkata pelan, "Yang saya inginkan hanya Tuan Faisal bisa sehat kembali." Zaira terdiam. Asep melanjutkan dengan tulus, "Supaya kita bisa bersama seperti dulu." Kalimat itu sederhana, namun membuat hati Zaira tersentuh begitu dalam. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melalui proses seleksi panjang, tersisa 10 orang kandidat terbaik yang dianggap paling layak untuk memimpin perusahaan minyak milik Faisal. Mereka semua duduk rapi di sebuah ruangan besar di rumah sakit tempat Faisal dirawat. Ruangan itu terasa tegang. Semua orang menunggu keputusan akhir yang akan menentukan masa depan perusahaan besar tersebut. Faisal sendiri terlihat sangat lemah di ranjangnya. Namun matanya masih berusaha fokus, ingin melihat siapa yang akan menjadi penerusnya. Di sisi lain, Zaira berdiri di dekat ayahnya dengan wajah serius. Suasana hening sejenak. Sampai akhirnya Zaira berbicara pelan. "Ayah?" Faisal menoleh. "Bolehkan aku yang memilih orangnya?" Beberapa orang di ruangan itu langsung terkejut. Namun Faisal hanya mengangguk pelan. "Silakan anakku. Keputusanmu juga akan menentukan masa depanmu." Zaira menarik napas panjang. Ia menatap satu persatu para kandidat yang duduk di hadapannya. Orang-orang dengan jas mahal, latar belakang pendidikan tinggi, dan pengalaman bisnis luar biasa. Namun kemudian, Zaira berkata dengan suara tegas namun tenang. "Tidak satupun dari mereka yang aku pilih." Ruangan langsung sunyi. Semua orang saling menatap bingung. "Lalu siapa?" tanya salah satu peserta. Zaira mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku memilih supir pribadi ayah." Dek. Seluruh ruangan langsung gempar. Semua orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa? Sopir? Ini tidak masuk akal." Bahkan para kandidat langsung saling berbisik tidak percaya. Namun Zaira tetap tenang. Sementara itu, Asep sama sekali tidak berada di dalam ruangan. Ia sedang menunggu di luar kamar seperti biasanya, sambil duduk diam menjaga keadaan Faisal. Di dalam ruangan, Faisal menatap putrinya dengan lemah. "Sopirku?" ulangnya pelan. Zaira mengangguk. "Iya, ayah." Faisal terdiam cukup lama. Lalu perlahan ia tersenyum kecil. Ia mengingat semuanya. Bagaimana Asep bekerja tanpa mengeluh. Bagaimana ia setia di rumah sakit. Bagaimana ia membantu tanpa diminta. Dan bagaimana ketulusannya tidak pernah berubah sejak hari pertama. Faisal menarik napas panjang. Dia memang bukan orang biasa. Dia selalu bekerja dengan hati. Semua orang menunggu jawaban akhir. Faisal lalu menatap putrinya. "Kalau itu pilihanmu, ayah setuju." Zaira menunduk pelan. Namun di matanya ada keyakinan yang kuat. "Aku memilihnya karena dia orang paling tulus yang pernah bekerja untuk ayah. Aku kagum padanya." Beberapa minggu kemudian, keputusan resmi diumumkan. Asep ditetapkan sebagai penerus perusahaan minyak besar milik Faisal. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 bulan setelahnya, kondisi Faisal benar-benar menurun drastis. Hingga suatu malam, Faisal menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Rumah besar itu berubah menjadi penuh duka. Semua orang menangis, termasuk Asep. Untuk pertama kalinya, Asep benar-benar merasa kehilangan seseorang yang ia anggap seperti ayah sendiri. Hari-hari setelah itu terasa berat, namun hidup harus terus berjalan. Seminggu kemudian, pembacaan wasiat dilakukan. Semua keluarga dan pihak perusahaan berkumpul. Dan di saat itulah, sebuah kejutan besar kembali terungkap.
Faisal ternyata telah menuliskan satu keputusan terakhir. Ia menjodohkan putrinya, Zaira, dengan Asep. Ruangan kembali gempar. Namun kali ini tidak ada yang bisa menolak, karena itu adalah wasiat terakhir seorang pengusaha besar yang sangat dihormati. Akhirnya Asep dan Zaira menikah. Beberapa waktu kemudian, Asep kembali ke Indonesia bersama istrinya. Saat tiba di kampung halaman, kedua orang tuanya menangis haru melihat anak mereka pulang bukan hanya sebagai orang sukses, tetapi juga membawa kebahagiaan yang ia janjikan sejak awal. Asep, kamu benar-benar menepati janji. Suara ibunya bergetar. Asep hanya tersenyum sambil menggenggam tangan Zaira. Dan dari seorang TKI sederhana, ia pulang sebagai seseorang yang mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya.